14 Mei 1948, hari yang paling diingat oleh orang-orang Yahudi. Di saat itulah lembar sejarah baru bagi mereka baru saja dibuka. David Ben-Gurion dengan lantang memproklamirkan berdirinya State of Israel. David tidak hanya sekedar mengumandangkan kata-kata, tetapi juga merepresentatifkan harapan atas perjuangan dari bangsa yang semula dianggap terbelakang, remeh, bahkan hina. Namun, di balik gemuruh perayaan dan sorak-sorai tersebut, kemerdekaan Israel juga disambut oleh tangan besi dari beberapa pihak. Seiring dengan berkibarnya bendera negeri para Zionis itu, di kejauhan, kekacauan, dan kehancuran siap merobek impian besar para Zionis. Liga Arab datang melancarkan serangan bertubi-tubi menuju tanah yang baru saja meraih kemerdekaannya. Ajaibnya, meski telah menerima cukup tekanan dari beberapa pihak, Israel masih tegak berdiri, bahkan hingga saat ini. Dari 30 rumah rusak dan ratusan lainnya terdampak sebagian oleh serangan udara Israel di wilayah Gaza, Palestina. Konflik Palestina-Israel hingga kini masih menjadi isu kemanusiaan yang belum berakhir. Meminta Presiden Jokowi untuk menolak kedatangan timnas Israel dalam perhelatan Piala Dunia U20. Dengan kondisi geografis yang tandus dan konflik bersenjata yang sering dialami, bagaimanakah State of Israel ini pada akhirnya malah menjelma menjadi salah satu negara yang dipertimbangkan kekuatan militer dan ekonominya di dunia? Video ini akan mengulas secara singkat proses berdirinya State of Israel dan perkembangannya hingga menjadi Israel yang kita kenal pada saat ini. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. Orang Yahudi adalah keturunan Nabi Ibrahim dari garis nasab Nabi Yakub. Setelah menjadi budak di Mesir, orang-orang Yahudi diselamatkan oleh Nabi Musa pada tahun 1446 sebelum Masehi. Pada saat itu, Nabi Musa menuntun mereka untuk keluar dari Mesir menuju Kanaan, sebuah negeri yang dijanjikan. Keberhasilan orang-orang Israel tiba di Palestina datang ketika Nabi Daud berkuasa. Di bawah pemerintahan putra Nabi Daud, yaitu Nabi Sulaiman, Bani Israel mencapai puncak kejayaan dan kemakmuran. Setelah pemerintahan Raja Sulaiman, bangsa Israel terpecah menjadi dua kerajaan besar. Salah satunya adalah kerajaan utara yang beribu kota di Sumeria, dan satu lainnya adalah kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda didirikan sekitar tahun 1000 sebelum Masehi dan runtuh pada tahun 586 sebelum Masehi ketika Babilonia menyerang. Selama perkembangannya, masalah ekonomi, perang sipil, dan konflik mendorong migrasi orang-orang Israel menuju Roma. Namun, alih-alih mendapatkan ketentraman di Romawi,
pada abad pertengahan Masehi, bangsa Yahudi justru melakukan banyak pemberontakan terhadap Kekaisaran Romawi karena adanya praktik diskriminasi yang mereka alami. Namun, pemberontakan ini berakhir dengan kekalahan. Kaisar Hadrianus Augustus kemudian mengubah nama provinsi Yudea menjadi Suriah Palestina dan nama kota Yerusalem menjadi Aelia Capitolina. Orang Yahudi juga dilarang mempraktikkan agama mereka kecuali dengan membayar pajak. Semua kebijakan ini tak lain bukan tanpa alasan. Pemerintah Romawi ingin membuat orang-orang Yahudi semakin termarginalisasikan dan melupakan identitas aslinya. Aku lebih rela 9 pedang merobek tubuhku daripada melihat bumi Palestina dikhianati dan dipisahkan dari kekhalifahan Islam. Perpisahan tanah Palestina adalah sesuatu yang tidak akan terjadi. Setelah mengalami rentetan konflik dan pengusiran, orang-orang Yahudi menghadapi masa diaspora yang panjang, di mana mereka tersebar ke seluruh penjuru dunia. Di Eropa Barat, sebagian orang Yahudi memilih untuk berasimilasi dengan lingkungan baru mereka. Namun, situasi berbeda terjadi di Eropa Timur. Orang-orang Yahudi menghadapi praktik diskriminasi dan bahkan pembersihan etnis. Diskriminasi yang terus dialami oleh orang-orang Yahudi inilah yang kelak melahirkan gerakan Zionisme. Pendorong utama di balik munculnya negara Israel di wilayah Palestina adalah ideologi Zionisme. Ideologi ini pertama kali dicetuskan oleh Theodor Herzl. Menurut Theodor Herzl, satu-satunya cara untuk mengatasi antisemitisme adalah dengan menciptakan tanah air yang aman bagi bangsa Yahudi. Konferensi Zionis Internasional di Basel pada 1897 menghasilkan keputusan untuk mempromosikan migrasi dan perolehan tanah di Palestina dengan berbagai cara. Tak lama setelah itu, meletuslah Perang Dunia Pertama. Selama Perang Dunia Pertama, orang-orang Yahudi berkontribusi secara signifikan dalam pertempuran, mulai dari pengiriman milisi militer hingga penemuan-penemuan ilmiah. Salah satu penemuan ilmiah yang cukup menggemparkan pada saat itu adalah yang dikemukakan oleh Chaim Weizmann. Ia menemukan suatu proses yang kita sebut sebagai Weizmann Process. Weizmann Process memungkinkan produksi aseton dan bahan peledak. Penemuan ini memberikan kontribusi signifikan bagi upaya perang Inggris dalam melawan Jerman. Kontribusi Weizmann inilah yang menjadi salah satu faktor bagi pemerintah Inggris untuk mengeluarkan suatu deklarasi terkenal, Deklarasi Balfour, secara tegas menyatakan dukungan Inggris terhadap pendirian tanah air nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Melemahnya kekuasaan Turki Ottoman sejak akhir abad ke-19 membuka peluang bagi banyak orang Yahudi untuk bermigrasi secara besar-besaran ke Palestina, terutama selama periode pemerintahan Nazi Jerman. Portugal, Spanien, die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien, Russland, Bulgarien, Türkei, Irak, Arabien, Syrien, Palästina. Selain itu, kehancuran Kekaisaran Ottoman akibat konflik internal antara kekhalifahan dan gerakan Turki Muda juga berperan dalam pendirian negara Israel. The General Assembly of the United Nations has made its decision on Palestine. There was heated debate in the Assembly. This is the delegate from Saudi Arabia arguing against partition. The resolution of the DAC Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. Pada tanggal 14 Mei 1948,
bangsa Israel secara resmi mengumumkan deklarasi kemerdekaannya. Tepat sehari setelah deklarasi kemerdekaannya, pada 15 Mei 1948, Liga Arab menggempur habis-habisan Israel dari berbagai penjuru. Pada akhir dari perang ini, Mesir berhasil menduduki Gaza, Yordania berhasil menduduki tepi barat, dan Syria berhasil menduduki dataran tinggi Golan. Tak berhenti di situ. Pada 1967, terjadi Perang 6 Hari. Mesir, Jordania, dan Syria kembali menggempur habis-habisan Israel. Akan tetapi, ketiga negara ini justru berhasil dipukul mundur oleh Israel. Bahkan, Israel berhasil menduduki semenanjung Sinai yang dimiliki oleh Mesir. Konflik terus berlanjut. Pada 1973, meletus Perang Yom Kippur. Mesir dan Syria kembali menyerang Israel. Namun lagi-lagi, mereka berhasil dikalahkan. Pada tahun 1978, diadakanlah perjanjian Camp David. Dalam perjanjian ini, Mesir mendapatkan kembali wilayahnya di Gurun Sinai dengan syarat tidak lagi memerangi Israel. Puncaknya adalah pada saat perjanjian Oslo, di mana PLO atau Palestinian Liberation Organization harus mengakui eksistensi negara Israel. Kita tidak suka Hitler, tapi kita juga benci Yahudi tanpa alasan juga sering. Kan? Apa nggak boleh benci Yahudi? Benci siapa saja boleh, itu hakmu. Cuma ya karena kamu intelektual, ya argumennya harus intelektual, tidak sekedar benci. Dan juga tidak boleh membabi buta, harus kritis. Kadang-kadang kamu harus jeli mana Israel, mana Yahudi, mana Zionis. Itu kadang kita pukul rata. Padahal itu tiga hal yang tidak sama. Kalau mereka merasa kaum terpilih, mungkin ya Quran sendiri ngomong bahwa Bani Israel itu kaum yang terpilih. Buktinya digencet sedahsyat itu sejak zaman Fir'aun, juga masih survive dan jaya sampai hari ini. Itu antara lain kedahsyatannya, bahwa mereka licik, curang dan macam-macam. Itu ya kadang-kadang kita juga licik dan curang. Ya kan, ya harus fair menilainya.